Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Herni Yuniarti Suhendi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan masa kanak-kanak. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama, Khairun Nisa dengan NIM 120207036 selaku pemateri pertama. Kemudian Nurmalia Wahidah dengan NIM 120207053 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri 3 dan 4. Kemudian Nyimas Endang Permatasari dengan NIM 120207055 selaku pemateri kedua. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Khairun Nisa. Ada beberapa materi yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak, yang kedua ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak-anak, yang keempat yaitu implikasi pendidikan dalam tahap perkembangan masa kanak-kanak. Pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Hasil dari pertumbuhan yaitu berupa bertambahnya panjang tulang-tulang, terutama lengan dan tungkai, bertambahnya tinggi dan berat badan, serta semakin bertambah sempurnanya susunan tulang dan jaringan syaraf. Sedangkan perkembangan adalah suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa ini indera anak-anak berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak sering mengadakan eksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menentang. Pada masa ini, anak-anak memiliki sikap egosentris atau egois karena merasa memiliki kemampuan dan kehendak sendiri, yang mana kehendak tersebut berbeda dengan kehendak orang lain. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah: yang pertama, pada usia 3-6 tahun. Pada masa ini, anak berada dalam masa proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan yang pada umumnya kurang berhasil. Oleh karena itu, anak tampak bandel, keras kepala, menjengkelkan, dan melawan orang tua. Karena berbagai masalah ini, adapun para pendidik menyebutnya sebagai usia taman kanak-kanak atau anak usia dini. Karena pada masa ini, anak baru berada pada tahap persiapan pendidikan formal di kelas 1 sekolah dasar. Dengan kata lain, bahwa pada masa ini anak berada pada masa pendidikan jembatan antara rumah dan sekolahan. Yang kedua, usia mainan. Sebutan yang digunakan para pendidik menyebut tahun-tahun awal pada masa kanak-kanak sebagai usia prasekolah untuk membedakannya dari saat di mana anak dianggap cukup tua baik secara fisik maupun dan mental untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Anak mengikuti taman kanak-kanak juga dinamakan anak-anak prasekolah dan bukan anak-anak sekolah di rumah. Di pusat perawatan taman kanak-kanak, tekanan dan harapan yang dikenakan pada anak-anak sangat berbeda dengan apa yang dialaminya pada saat memulai. Yang ketiga, usia prasekolah. Anak usia prasekolah merupakan anak usia 3-6 tahun yang mempunyai tanggung jawab besar dalam aktivitas mereka sehari-hari dan menunjukkan tingkat yang lebih matang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial emosi yang tidak tercapai secara optimal dapat menimbulkan masalah sosial emosi pada anak. Anak yang mengalami keterlambatan perkembangan sosial emosi pada saat usia dini cenderung lebih beresiko untuk berperilaku meladatif seperti perilaku antisosial, kriminalitas, dan penggunaan narkoba di kemudian hari. Yang keempat, ada usia belajar kelompok. Dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memulai aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab.
belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, sportif, mempelajari olahraga, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan satu tugas secara kelompok. Yang kelima, ada usia menjelajahi dan banyak bertanya. Pada periode ini adalah masa di mana anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana perasaannya, dan bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungannya. Pada usia ini juga anak berusaha menjelajahi lingkungannya dengan banyak bertanya. Yang keenam, ada usia meniru dan kreatif. Pada usia meniru dan kreatif, periode ini anak-anak suka sekali meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Usia ini merupakan masa di mana anak-anak lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain dibandingkan dengan masa-masa lainnya dalam kehidupannya. Awal masa kanak-kanak dianggap sebagai saat belajar yang tepat untuk mencapai berbagai keterampilan, sebab pada masa ini anak-anak gemar melakukan kegiatan mengulang yang penting untuk mempelajari keterampilan. Pada rentang usia ini, anak-anak menjadi pemberani dan senang mencoba hal-hal baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak-anak. Dalam faktor-faktor ini, anak-anak memiliki masa anak-anak awal yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan anak yang satu dengan anak yang lainnya memiliki perkembangan yang berbeda juga, yang mana perkembangan-perkembangan pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, serta perkembangan moral. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, serta struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi berat dan proporsi. Kemudian yang kedua yaitu faktor perkembangan kognitif. Kognitif artinya kemampuan berpikir atau kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka juga mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu faktor perkembangan psikososial. Dalam perkembangan psikososial, itu meliputi beberapa hal, yaitu perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan permainan. Kemudian, perkembangan emosi, dalam hal ini, anak-anak emosinya sangat kuat dan tidak memiliki keseimbangan. Artinya, anak-anak mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Jadi, emosi yang meninggi pada masa anak-anak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Kemudian, perkembangan sosialnya. Perkembangan sosialnya ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya, dan perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun. Dan maksudnya adalah teman sebayanya itu berperan dalam perkembangan sosial anak-anak, yang dimana teman sebaya berperan penting terhadap perkembangan sosial anak, karena lewat teman sebaya, anak-anak bisa belajar dan mendapat informasi tentang dunia anak di luar keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan permainan. Nah, permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa anak-anak. Permainan bagi anak-anak adalah suatu bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu dari aktivitas tersebut.
Jadi, permainan lebih mendominasi kehidupan anak-anak di masa ini, karena anak-anak banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, yang mana bermain adalah hal yang sangat menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Bermain merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan di awal masa anak-anak. Kemudian yang keempat, yaitu faktor perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Pada awal masa anak-anak, perkembangan moral tidak begitu pesat berkembang. Hal ini disebabkan oleh pemikiran intelektual anak-anak belum bisa mencapai pemahaman mengenai prinsip-prinsip benar dan salah. Pada masa ini, anak-anak belum bisa membedakan hal-hal yang benar untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pada masa ini juga, anak-anak hanya mengikuti peraturan yang telah ada, tanpa ia mengetahui guna atau fungsi dan juga tanpa menilai apakah peraturan tersebut benar atau salah. Kemudian selanjutnya yaitu implikasi dalam pendidikan mengenai tahap perkembangan masa kanak-kanak. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai calon pendidik lebih tepatnya perlu memperhatikan perkembangan anak-anak mulai dari perkembangan motoriknya, kognitifnya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan yang mereka alami. Nah, di sini terdapat beberapa implikasi pendidikan dalam tahap perkembangan masa kanak-kanak, yaitu yang pertama, anak dapat dilatih kemandiriannya terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan perkembangan kognitif anak pada masa anak-anak awal, pendidik perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar usianya untuk menstimulasi perkembangan kognitifnya di daerah sekitar kematangannya atau zone of proximal development. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pendidik, anak usia dini perlu mengetahui bahwa bermain adalah medium atau sarana belajar yang luar biasa ampuhnya bagi anak-anak kecil. Kemudian yang keempat, sebagai pendidik perlu mendorong anak menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari. Kemudian yang kelima, apabila anak mengalami kesulitan bergabung dengan teman-teman sebayanya, pendidik dapat bertindak sebagai model dengan memberikan contoh bagaimana cara berpartisipasi dan bergabung dalam kelompoknya. Selanjutnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif sebagai akibat dari adanya pengaruh luar atau lingkungan. Dengan pengaruh lingkungan, sedangkan perkembangan dapat dikatakan sebagai suatu urutan-urutan perubahan yang bersifat sistematis, dalam arti saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Dalam urutan waktu, masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun dengan ditandai dengan ciri-ciri perkembangan tertentu yang dialami oleh anak. Selain itu, dipengaruhi oleh faktor-faktor perkembangan seperti faktor perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Tentunya sebagai peserta didik harus dapat mengimplementasikannya dalam pendidikan, yaitu dengan memperhatikan perkembangan anak-anak mulai dari perkembangan motoriknya, kognitifnya, dan lain sebagainya, guna mengetahui sudah sejauh mana perkembangan yang mereka alami. Nah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.